WhatsApp-nya itu bisa diblokir, chatnya semua bisa dihapus. Masalahnya itu siapa yang blokir bang nomornya? Jadi kan mau jelasin ini bahwasanya ini bisa. Bang, kami nggak baru sekali jual mobil, saya mau jual mobil Mazda. Gimana caranya nipu bang? Nggak boleh dong ngomong sembarangan gitu bang. Tapi gini loh, Lagian abang juga, kenapa kita atas nama siapa tadi? itu kan bapak yang ngasih loh. Bapak saya cuma nama Halim, nomor bapak saya mana? Ini kak, makanya kita susah jelasin. Karena Pasti nggak tahu orangnya yang menipu. Ya, kejadian itu benar-benar adanya. Jadi ada konsumen kami order jasa inspeksi Pajero 2022 ya. Kemudian inspektor datang cek mobil dan ternyata kondisinya oke. Saat itu juga konsumen memutuskan untuk beli. Ternyata dia transfer ke bukan pemilik aslinya. Makanya itu terjadi keributannya. Kita akan bikin sketsa kurang lebih ya. Jadi ada penjual atas nama Ahmad. Pak Ahmad dan istrinya yaitu Vinda punya mobil Pajero Dakar putih. Niat mau jual mobil di marketplace. Ini mobilnya tangan pertama atas nama Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad posting lah di sosial media di marketplace. Jadi Pak Ahmad ini jual Pajero Dakar tahun 2022 dengan harga 560 juta di marketplace. Kemudian ada penipu berpura-pura ingin beli mobilnya Pak Ahmad. Sebut saja namanya Pak Sukandar ya. Jadi penipunya namanya Pak Sukandar. Pak Sukandar menghubungi Pak Ahmad bahwa Pak Sukandar ini minat dengan mobil yang diiklankan Pak Ahmad. Kemudian Pak Sukandar ini mengambil foto mobil dan deskripsinya. Diambillah foto mobil dan deskripsi. Lalu Pak Sukandar ini mengiklankan kembali mobilnya di marketplace dengan harga yang lebih rendah. Tadi Pak Ahmad ngiklanin 560 juta. Ini Pak Sukandar ngiklanin harga mobilnya di harga 530 juta. Jauh lebih murah dong dari aslinya ya. Padahal mobilnya sama, pemilik aslinya Pak Ahmad. Tapi Sukandar kok ngapain jual 530 juta? Nah itu namanya juga lagi nipu ya, biar orang tertarik. Ini Pak Sukandar sambil nunggu korban, Pak Sukandar minta detail alamat ke Pak Ahmad. Pak Sukandar bilang, Pak Ahmad, saya minat dengan mobilnya nih. Bisa kurang lagi nggak dikit? Pak Ahmad mengiyakan, bolehlah kurang 5 juta. 555 lah, 555 nggak apa-apa Pak. Kemudian Pak Sukandar mengiyakan, oke saya mau dah di angka 555 juta. Kemudian Pak Sukandar meminta alamatnya Pak Ahmad buat cek mobil. Dikirimlah alamat oleh Pak Ahmad. Jadi Ahmad ngirim alamat rumahnya ke Pak Sukandar. Selang beberapa waktu ternyata ada yang tertarik dengan iklan Pak Sukandar nih. Kita sebut saja namanya Rio. Jadi Pak Rio ini tertarik dengan Pajero yang diiklankan Pak Sukandar karena harganya lebih murah. Kemudian Pak Rio ini ternyata melihat itu harganya murah, nawar lagi. Dia coba-cobalah nawar di harga 500 juta. Kemudian Pak Sukandar berpura-pura seolah-olah kayak susah ditawar gitu. Naikin lagi lah Pak, naikin lagi lah Pak. Kemudian Pak Rio bilang, ya saya adanya segitu. Akhirnya Sukandar mengiyakan nih setelah tadi pura-pura nggak ngasih. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa 500 juta. Karena saya lagi butuh duit, jadi saya jual murah aja. Akhirnya Sukandar dan Rio ini janjian buat ketemu. Rio ini minta alamat ke Sukandar. Pak, kalau saya mau lihat mobil, alamatnya kemana? Saya bisa minta Sherlocknya nggak? Akhirnya Sukandar ngasihlah alamatnya Pak Ahmad. Jadi Sukandar ini ngasih alamat Pak Ahmad ke Pak Rio. Seolah-olah itu rumahnya Pak Sukandar. Kemudian Sukandar langsung menghubungi Ahmad dan mengatakan bahwa besok akan cek mobilnya. Kemudian Ahmad memberitahu Sukandar bahwa dia sedang ada di luar kota. Nanti yang nemenin buat cek mobil istrinya atas nama Vinda. Nanti kunci mobil dan BPKB ada di Vinda. Kemudian Sukandar mengiyakan, oh ya Pak, nggak ada masalah. Sukandar pun akhirnya menghubungi Rio kembali, mengatakan bahwa Sukandar tidak bisa menemani saat cek mobil karena dia sedang ada di luar kota. Nanti yang nemenin itu istrinya Sukandar, namanya Vinda. Nah, Vinda diaku-aku sebagai istrinya Sukandar juga ya. Nanti kunci dan BPKB tinggal minta ke Vinda. Kemudian Sukandar ini ngasih tahu ke Rio, Pak tolong ya, masalah harga jangan bilang-bilang ke istri saya. Nggak usah nego ke istri saya, masalah harga negosiasi itu ke saya langsung. Jangan ke istri saya. Nanti istri saya minta uang lebih ya. Kalau Bapak nego ke istri saya nggak mau ngasih dah 500, nanti saya harus kurangin lagi buat istri saya. Jadi Bapak harus nambah uang lagi. Setelah mendengar itu, Rio pun mengiyakan. Oh ya udah Pak, oke siap. Nanti masalah negosiasi dan harga ke Bapak. Kemudian Rio ini datang dengan membawa inspektor. Rio datang membawa inspektor ke lokasi mobil.
Jadi Rio ini nggak pernah komunikasi sama Vinda ataupun Ahmad. Ahmad pun nggak pernah komunikasi dengan Rio. Vinda pun nggak pernah komunikasi dengan Rio. Jadi Rio ini hanya berkomunikasi dengan Sukandar. Ahmad hanya berkomunikasi dengan Sukandar. Dan Sukandar berkomunikasi dengan Rio dan juga Ahmad. Rio kemudian tiba di lokasi, lalu Rio menginformasikan ke Sukandar. Sukandar memberitahu Ahmad, saya sudah di lokasi. Kemudian Ahmad memberitahu istrinya bahwa calon pembelinya sudah ada di lokasi. Akhirnya Vinda dan juga Rio bertemu di lokasi. Rio langsung meminta inspektor buat cek mobilnya. Diceklah mobilnya semuanya. Dan Rio kemudian tes jalan dengan Vinda. Oke, cocok. Rio lihat-lihat BPKB. Karena merasa cocok dengan mobilnya dan dokumennya juga lengkap, Rio langsung menghubungi Sukandar. Pak, saya cocok dengan mobilnya. Bagaimana pembayarannya? Kemudian Sukandar memberikan nomor rekeningnya Sukandar ke Rio. Ini Pak nomor rekening saya. Setelah itu Rio langsung transfer ke Sukandar. Transfer. Tanpa nanya-nanya ke Vinda masalah harga, negosiasi, dan lain-lain. Langsung transfer 500 juta. Pling. Setelah itu Rio langsung meminta kunci mobil dan BPKB-nya. Dan mengatakan ke Vinda bahwa saya sudah melunasi mobil Pajero ini. Bu Vinda, saya minta BPKB dan kuncinya ya. Saya sudah melakukan pelunasan nih, sudah bayar. Vinda langsung, oh yaudah Pak, saya cek dulu ya. Vinda langsung telepon ke Ahmad. Halo Pak, katanya mau beli mobil, katanya udah transfer ke kita nih Pak. Udah masuk belum ya uangnya? Dicek Ahmad, ternyata belum masuk. Ibu Vinda ini menyampaikan ke Rio, Pak uangnya belum masuk nih. Rio kaget dong. Kok belum masuk? Udah transfer kok, udah ada buktinya. Rio langsung buka chatnya, setelah dilihat nomornya ini udah diblokir dan chatnya udah terhapus semua. Kaget Rio dong. Kok nomor saya diblokir? Yang tadinya ada foto profil tiba-tiba nggak ada ya. Kayak yang di klip awal tadi ya, Rio ini keheranan. Lah kok tiba-tiba diblokir saya nih? Dan si konsumen kami atas nama Rio ini merasa, wah ini penipuan nih, jangan-jangan sekongkol dengan penipu. Seperti itu. Vinda ini ngerasa tersinggung. Jangan kayak gitu, jangan. Saya bukan penipu ya. Memang transfernya ke siapa? Dan chatnya mana, nomornya mana? Akhirnya Rio ini ngasih lihat, ini saya chatan dengan nomor ini dan transfernya ke nomor rekening ini. Si Vinda ngomong, ini bukan nomor suami saya, Ahmad. Ini juga bukan rekening suami saya, Ahmad. Dan dari situ Rio baru sadar bahwa dia terkena modus penipuan segitiga yang udah sering banget terjadi di dunia jual beli mobil. Bahkan katanya juga nggak cuma jual beli mobil aja ya. Di luar sana banyak. 500 juta, bayangkan. Kita kalau dipinjam uang teman 100 ribu aja suka nyesek kalau nggak dibalikin ya. Apalagi ini ya. Semoga konsumen kami ini mendapatkan yang terbaik. Semoga kalaupun nggak bisa kembali bisa diganti dengan yang lebih banyak lagi. Amin. Buat teman-teman tetap waspada, hati-hati terhadap segala tindak penipuan. Buat yang mau beli mobil, jangan mau disetir kalau orang bilang, jangan sebut-sebut harga, jangan bilang-bilang harga. Yang kedua, cari amannya minta video call orang itu ada di depan mobil. Itu bisa. Pak video call dong depan mobil. Atau Pak video call di yang aneh-aneh, yang unik-unik. Pak video call dong di depan setir yang menunjukkan kilometer. Nah, itu bisa. Atau video call depan mobil yang ada plat nomornya. Itu bisa juga buat calon pembeli untuk memastikan. Terus kalau masih tangan pertama, syukur-syukur masih tangan pertama. Pak, ini tangan pertama dari baru? Ya, tangan pertama dari baru. Berarti otomatis KTP, STNK, BPKB, nomor rekening harusnya bisa sama. Itu lebih aman lagi. Konfirmasi rekening. Ini mau saya transfer 500 juta ke rekening BCA ini atas nama ini. Bener ya, Pak? Oh, salah. Itu bukan nomor rekening saya. Nah, kali itu langsung terhindar kan? Oh, salah Pak, bukan nomor rekening saya. Atau ketika dikasih nomor rekening, minta KTP fisiknya. Bu, ini saya sudah dikirimin nomor rekening sama Bapak. Saya bisa minta KTP-nya Bapak? Duh, kok KTP-nya beda? Nah, itu juga bisa menghindari. Untuk penjual, bisa juga kalian kalau mau jual mobil di marketplace dikasih trademark nomornya. Atau kalian juga bisa taruh tulisan di mobil itu bahwa mobil ini milik ini. Transfernya pun ke rekening atas nama ini. Jadi pas ketika datang, pembeli lihat mobil udah datang, pas lihat mobil milik si Ahmad, transfer ke rekening Ahmad. Nah, itu juga bisa menghindari ya. Yang penting kita harus bisa ngatur emosi, ngatur psikologi, jangan mudah tergiur harga murah. Semoga ini bermanfaat. Salam inspeksi. Teman-teman tetap waspada, hati-hati terhadap segala tindak penipuan. Buat yang mau beli mobil, jangan mau disetir kalau orang bilang, jangan sebut-sebut harga, jangan bilang-bilang harga. Yang kedua, cari amannya minta video call orang itu ada di depan mobil. Itu bisa. Pak video call dong depan mobil. Atau Pak video call
di yang aneh-aneh, yang unik-unik. Pak, video call dong di depan setir yang menunjukkan kilometer. Nah, itu bisa. Atau video call depan mobil yang ada plat nomornya, itu bisa juga buat calon pembeli untuk memastikan. Terus kalau masih tangan pertama, syukur-syukur masih tangan pertama. Pak, ini tangan pertama dari baru? Ya, tangan pertama dari baru. Berarti otomatis KTP, STNK, BPKB, nomor rekening harusnya bisa sama. Itu lebih aman lagi. Konfirmasi rekening, ini mau saya transfer 500 juta ke rekening BCA ini atas nama ini, bener ya Pak? Oh, salah. Itu bukan nomor rekening saya. Nah, kali itu langsung terhindar kan? Oh, salah Pak, bukan nomor rekening saya. Atau ketika dikasih nomor rekening, minta KTP fisiknya. Bu, ini saya sudah dikirimin nomor rekening sama Bapak. Saya bisa minta KTP-nya Bapak? Duh, kok KTP-nya beda? Nah, itu juga bisa menghindari. Untuk penjual, bisa juga kalian kalau mau jual mobil di marketplace dikasih trademark nomornya. Atau kalian juga bisa taruh tulisan di mobil itu bahwa mobil ini milik ini. Transfernya pun ke rekening atas nama ini. Jadi pas ketika datang, pembeli lihat mobil udah datang, pas lihat mobil milik si Ahmad, transfer ke rekening Ahmad. Nah, itu juga bisa menghindari ya. Yang penting kita harus bisa ngatur emosi, ngatur psikologi, jangan mudah tergiur harga murah. Semoga ini bermanfaat. Salam inspeksi.